Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Tak semangat ya. Semangat? Hari ini kita akan berpesta. Berpesta ilmu pengetahuan. Kita akan mengeruk ilmunya Pak Miroto. Pak Miroto ini bukan ilmuwan yang ada di Indonesia saja, tapi Pak Miroto ini diakui dunia, yang bulan depan akan menyutradarai teater dari Taipei ya, bikin opera. Nah, ini orang luar yang bikin opera adalah orang Indonesia. Nah, Pak Miroto yang akan jadi sutradara dan akan membuat karyanya melalui negara asing. Nah, itu negaranya yang minta Pak Miroto. Dan kita bersyukur kita kedatangan seorang maestro yang mendunia ketika beliau masih S2 di Amerika. Pak Miroto tidak langsung pulang. Kenapa tidak langsung pulang? Karena dicegati oleh orang-orang yang di Amerika, di India itu beliau selalu dicegati nggak boleh pulang supaya memberikan ilmunya di mana-mana dan melakukan pementasan di mana-mana, sehingga beliau cukup kenyang untuk menikmati hidupnya di dalam berkesenian. Untuk itu pada hari ini kita akan meminta sebanyak-banyak ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Miroto ini, dan kurikulum vitae saya tidak akan menyebutkan, biar beliau sendiri yang lebih memahami. Itu tak anda keliru. Baik, waktu untuk diskusi ya, untuk menyampaikan presentasi ini ada kurang lebih 15 menit. Pak Miroto 15 menit menyampaikan, kemudian menyemangati, kemudian setelah itu kita akan terjun di dalam satu aktivitas kreativitas dan teknik di dalam seni pertunjukan. Ini digunakan tidak hanya untuk tari, drama, juga untuk musik. Jadi semua seni pertunjukan akan mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Miroto ini. Dan nanti akan juga diberikan wawasan pula oleh Pak Dr. Robi Hidayat. Untuk itu monggo Pak Miroto, waktunya saya serahkan. Terima kasih Mas Vito. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa bertemu teman-teman semua di sini. Karena kalau kita bicara soal kreativitas, maka kita sebenarnya berteman ya. Kreativitas itu tidak mengenal umur soalnya. Ya. Jadi saya panggil kalian teman aja ya. Teman-temanku semua, ini teman saya kenal. Oke. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah dengan cepat merespon kehadiran saya di Malang. Sebenarnya saya diundang untuk ngasih workshop gitu di Taman Krido. Nah, itu. Jadi 2 hari saya berada di sana, kemudian mendadak ada ide gitu ya, mampir dong ke sini Universitas Negeri Malang gitu, sharing gitu. Saya langsung sanggup dan senang sekali karena bisa ketemu dengan teman-teman. Ini kakak saya nih, Mas Wido, ini dulu momong saya waktu saya masih mahasiswa seperti kalian gitu ya. Terima kasih untuk panitia.
Yang kedua, ini foto ini waktu saya masih muda. Jadi yang dilihat jangan yang di sana, yang di sini. Karena yang di sana itu masa lalu yang masih ganteng, rambutnya masih banyak, sekarang semakin protol itu. Nah ini yang nyata itu yang maya. Nah tetapi memang mungkin panitia pengen bikin daya tarik ya. Begitu ketemu, wah ini orang menarik ini. Tapi baiklah, saya ingin mencoba ya, untuk sharing tentang sesuai dengan judul ini ya, teknik dan kreativitas pemeranan dalam koreografi seni pertunjukan, kurang lebih seperti itu. Tadi saya sudah dikenalkan oleh teman-teman yang punya bicara tadi. Saya mau menambahi ya, bagi yang belum mengerti tentang saya ya. Dulu saya mulai belajar tari itu dari desa gitu, kemudian masuk di SMKI. Dari SMKI saya ke Jakarta, Institut Seni atau Institut Kesenian Jakarta. Kemudian masuk di ISI, dulu masih ASTI ketika saya bersama-sama dengan Mas Wito, Mbak Woro itu dulu masih ASTI. Kemudian tahun 84 berubah menjadi ISI Yogyakarta. Lalu saya mendapatkan beasiswa setelah menjadi dosen, itu dapat beasiswa belajar tari di Jerman. Di Jerman saya bertanya tentang apa ini, sejarah tari gitu ya. Ternyata tari Jerman itu atau Eropa pada umumnya itu ternyata berbeda dengan yang Amerika. Maka saya langsung bercita-cita untuk ke Amerika. Sebenarnya menarik juga untuk sharing bagaimana sampai di Amerika, tapi kayaknya kita waktunya sangat sedikit, jadi undang lagi aja ya. Ya, undang lagi saya ceritanya lebih banyak. Mas Wito kayaknya 15 menit nggak cukup, boleh ya nanti kalau gelandang-gelandang ya. Karena saya pengen menjelaskan sesuatu jangan sampai malah tergesa-gesa gitu ya. Karena kita ada waktu sampai jam 12:30 kan. Nanti prakteknya sedikit aja ya. Banyak wacana karena praktek dengan banyak orang ini ya susah sebenarnya. Tapi coba nanti kita mungkin separuh waktu. Maaf ya, ini biasanya pembicara itu manut dengan moderator, kali ini negosiasi karena kami keluarga. Ini kakakku jadi boleh. Ya saya kemudian di Jerman, kemudian di Amerika. Saya di situ dapat, sebenarnya struggle-nya lumayan ya untuk mendapatkan beasiswa dan lain-lain, sekolah ke Amerika. Setelah itu saya dapat gelar Master of Fine Art di University of California Los Angeles, UCLA. Semoga teman-teman di sini juga punya cita-cita seperti saya ya. Kemudian S3 saya di Jogja. Ada suatu hal yang menarik ketika kita bicara tentang seni pertunjukan ya. Seni pertunjukan itu menurut Sapardi Djoko Damono, ini saya siapkan PowerPoint sebenarnya. Ini bagian depan saya cepetin aja. Kok mati ya?
Judul ini barusan saya ubah di sini ketika saya tadi masuk, kemudian judulnya kok beda dengan yang saya dapat terima pada awalnya. Memang begini ya, kalau kita punya gagasan itu biasanya itu gagasan awal itu gede gitu ya. Seperti halnya kalau teman-teman bikin karya tari, itu biasanya itu besar dulu. Seperti aku ingin membuat karya tari bersumber dari Ramayana gitu. Ramayana itu gede banget ya. Seperti halnya juga saya pengen ke Jogja gitu, atau saya kepengen makan gitu. Itu kan gagasan awal. Bangun tidur, males bangun, tetapi perutnya ini lapar gitu kan. Nah terus muncul ide, aku pengen makan, tetapi juga masih tidur terus karena gagasan awal itu luas. Kemudian begitu aku pengen makan bakso atau soto kan, rawon, di sini rawon ya. Nah, pengen makan rawon di jalan apa yang terkenal di sini apa? Nah, baru itu terbuka. Nah, yang tadi ini judulnya sangat membuat saya lebih fokus ya, karena teknik dan kreativitas pemeranan dalam koreografi seni pertunjukan ya. Nah ini cukup membuat saya tadi kemudian mencoba mengarahkan mendekati dengan judul ini yang semula judulnya yang saya terima adalah pemeranan seni pertunjukan, yang kemudian ini masih luas sekali ya gitu kan. Nah ini tetapi isi yang saya siapkan, yang saya bikin sampai tadi pagi jam 3, teman-teman kan sering gitu kan, waduh ini harus dikumpulkan ya kan. Nah ini dibikin mendadak gitu kan. Nah saya memang karena ada pekerjaan di Taman Budaya itu, maka saya baru bikin PowerPoint-nya semalam sampai jam 3. Jadi agak sedikit ngantuk, tetapi ya masih ada energi kan, masih bisa didengar ya. Teknik dan kreativitas pemeranan dalam koreografi seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan itu kan mewadahi tari, teater, drama, wayang, musik, karawitan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan ternyata yang benar-benar selalu harus berada di ruang seni pertunjukan itu tari dan teater. Selain itu bisa keluar. Ada elemen-elemen yang bisa memungkinkan untuk keluar dari seni pertunjukan. Nah, setiap bidang ini tentunya memiliki teknik masing-masing gitu ya. Nah, tetapi nanti yang akan saya fokuskan adalah teknik proyeksi dalam praktek pemeranan berbasis pada kejiwaan koreografi. Mungkin nanti akan banyak contoh-contoh gitu ya. Mungkin saya nanti akan minta beberapa untuk mencoba ya. Karena kalau kita mau praktek koreografi untuk sekian ini, kemudian ada yang dari musik juga kan? Tolong yang musik mana? Musik. Nah, kemudian apa lagi ya? Teater ada? Teater mana? Teater? Ayo angkat tangan. Teater. Nah, terus apa lagi? Tari. Yang tari? Ya, tari. Oke. Nanti ada teater, ada musik, ada tari gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa kemudian workshopnya nanti ke arahnya ke tari bisa gitu, nanti yang teman-teman musik akan kedodoran gitu, dan nggak kedodoran merasa nggak bisa gitu kan. Nah nanti kita cari yang setiap orang bisa. Pemeranan adalah seni acting dalam teater ya. Saya kira ini semua udah tahu. Berperan artinya menjadi tokoh yang dibawakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu becoming one with character. Ya.
Pemeranan berkaitan dengan lakon, ya, karena ada peran, ada lakon. Lakon itu yang bakal menciptakan konflik-konflik gitu kan. Kira-kira seperti itu. Misalnya ada peran di Ponorogo, ya toh? Nah, lakonnya itu, nah ini tentang penangkapan di Ponorogo, ya kan? Nah, di Ponorogo itu sendiri bisa menjadi hidup dalam pemeranan itu ketika ada cerita. Jadi pemeranan selalu berkaitan dengan kisah. Ini siapa nih? Siapa? Ini Anoman ya? Ya, Anoman. Ini penangkapan Anoman. Ya. Tadi penangkapan di Ponorogo, ini penangkapan Anoman. Ini ceritanya beda banget kan sama penangkapan. Jadi kalau topiknya, idenya apa? Ini tentang penangkapan, Pak. Wah, penangkapan apa? Itu Anoman di Ponorogo, penangkapan Umar dan seterusnya. Nah, seni pertunjukan itu apa? Seni pertunjukan adalah karya seni yang disajikan dengan pemain nyata dan berhadapan langsung dengan khalayak pada waktu dan tempat yang sama. Ini menurut Sapardi. Nah, ini yang terbukti menurut saya buktikan ternyata zaman digital ini udah berubah. Saya membuat namanya pertunjukan realitas teleholografis, yaitu pertunjukan dengan pemain nyata dan pemain maya yang berada di ruang berbeda, bersifat langsung. Mungkin waktu bingung ini, nanti akan saya jelaskan. Nah, saya menggunakan teknologi teleholografis yang memungkinkan subjek manusia yang berada di ruang berbeda dihadirkan di ruang dalam wujud 3 dimensi dengan ukuran dan suara nyata. Jadi kalau Mas Wito berada di New York, saya berada di sini, itu bisa sekarang. Ya, ini namanya hologram. Dan saya bisa bikin itu. Itu untuk ujian S3 saya. Dan berhasil, sukses. Dan sampai sekarang masih menjadi wacana yang menarik dan sering-sering disebut dalam berbagai kesempatan. Pertunjukan itu menyajikan aktor nyata menurut Sapardi tadi ya. Jadi ini manusianya ini nyata ya. Ini orang beneran. Yang membedakan nyata dan maya itu apa? Sentuhan. Kalau ini kan iso disentuh gitu, berarti tenang. Nah, tetapi masa depan kita itu nanti ketika hologram itu sudah menjadi kebudayaan, itu kita nggak bisa menyentuh tapi ada. Nah itu lalu menjadi maya. Seperti kalau kita lagi video call sama keluarga dan sebagainya itu kan maya ya. Disentuh ya atas melalui HP ya tuh. Nggak empuk gitu, kayak tadi empuk lah. HP atas. Dan kalau marah yang dibanting HP-nya dia nggak apa-apa. Kurang ajar koniku. Wah, terus HP-nya rusak. Nah ini juga manusia beneran. Jadi kalau misalnya ini disentuh, itu ada orangnya ya. Nah, tetapi kalau ini ada hologramnya. Yang mana? Kira-kira? Ini image holografis, ini juga. Yang ini real. Ini real. Nah, ini hologramnya yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Coba siapa? Yang kanan ya. Oke, yang benar adalah yang ini. Ini hologram. Ini Yutsen Liu waktu itu berada di Taipei. Ini Endah Laras, penyanyi yang lemu itu loh. Keroncong, lucu. Nah, nanti mau lihat videonya nggak? Nah, nanti ya, kalau diperbolehkan moderator. Nanti ini atas permintaan
rakyat gitu ya. Jadi saya nanti berusaha. Ini membingungkan ya. Ini seni pertunjukan atau film gitu. Saya mengatakan seni pertunjukan karena ini real time ya, bersifat langsung. Artinya kalau Yutsen yang berada di Taipei, di sana itu gempa bumi misalnya, yang mandek pertunjukan itu dan bisa improve. Jadi kalau terjadi sesuatu bisa ngomong secara langsung, ya interaksi seperti biasanya dalam ukuran yang sama. Ini ruangnya ini juga di Taipei, ya. Ini Yutsen ini mengambil ruangnya di living room itu, tempat di apartemen kan ada tempat untuk tamu gitu ya. Nah, ini Iko Suzuki berada di Tokyo, ini Mugiono, ini Ari. Nah, saya menggabung antara dunia virtual dan reality ya. Ini reality, yang ini virtual, dan itu bisa digabungkan karena jadi manusia bisa masuk dalam kepala kayak gitu ya. Lalu dia bengok-bengok gulai koncone gitu ya. Ini kan telinga di sini kan. Ada videonya kalau mau nonton. Nah ini tampak jelas di sini. Ini hologram, ini ya real. Nah tantangannya adalah memang masih cukup rumit ya karena bandwidth itu kadang-kadang turun gitu. Begitu turun warna kulit dalam image itu bisa menjadi kuning misalnya gitu. Nah itu harus cepat disesuaikan. Nah ini perlu tata cahaya yang khusus. Nah sekarang kita bicara lagi tentang seni pertunjukan tadi yang ada tari, teater, drama, musik, karawitan, wayang ya. Ternyata tari dan teater itu tidak bisa broadcast. Itu yang membatasi dengan seni lain. Sementara yang lain, drama, musik, karawitan, wayang itu bisa didengar, dinikmati melalui pendengaran. Saya contohnya, teman-teman yang pemusik ini itu bisa masuk di dunia seni pertunjukan tapi juga bisa di recording. Anak saya sekarang ini mahasiswa di jurusan musik pakai komputer gitu, lalu sudah disampaikan gitu terus transfernya masuk menjadi duit beneran. Artinya dalam konteks seni musik itu bisa menjadi seni recording, broadcast, tapi juga seni pertunjukan. Maka tidak aneh ya, sekarang ini muncul rencana di ISI Yogyakarta bahwa jurusan seni musik itu akan berubah menjadi fakultas musik. Dan itu terjadi pro kontra. Ada yang berkata, loh kan musik itu kan bagian dari seni pertunjukan gitu kan. Ya enggak selalu Mina. Bisa ya, bisa tidak. Seorang komposer bekerja di ruang yang sepi itu ya, kita kadang-kadang menganggap itu sepi karena kadang-kadang hanya pakai headphone gitu. Tetapi memproduksi karya musik, dan karya musik itu kemudian laku dan bisa dinikmati oleh siapapun di radio, dimanapun ya. Jadi musik, drama, ada kan drama radio? Ada kan? Pernah dengerin drama radio belum? Apa? Judulnya apa? Untuk timular dan lain-lain ya, banyak sekali. Ketoprak ada kan? Kemudian karawita bisa didengarkan kan? Enak kan? Wayang kulit bisa kan? Bisa nggak kamu mendengarkan tari? Hadirin sekalian, sekarang Miroto sedang jeklet-jeklet.
inilah tari kontemporer dari Yogyakarta. Dia jalan pelan-pelan, pelan sekali dia berjalan-jalan, kemudian cangkemnya mangap-mangap. Jadi penontonnya, pendengarnya bingung, belum mangap ya. Nah kalau sepak bola kita bisa, saya sambil nyopir gitu bisa mendengarkan terjadinya apa ini, kompetisi di lapangan sepak bola. Karena istilah-istilah dalam sepak bola itu dimengerti. Sementara dalam tari, sore-sore Miroto sekarang sabetan. Wah, ini langsung orang Sumatera selalu nyabet. Pakai pecuk, mau pakai apa ya nyabetnya ya? Itulah membuat kita dalam dunia tari harus disaksikan secara kasat mata, ya toh? Teater juga demikian, karena teater itu bukan drama. Ya, dalam konteks teater itu memang itu sudah kesatuan dari berbagai elemen. Sementara drama itu lebih banyak dialog dan kadang-kadang sekarang misalnya ya adegan Romeo dan Juliet di misalnya di pasar atau di pagi-pagi terus ada suara diajeng Juliet. Esok-esok kalau mereka apa ya? Kopi. Terus anak suaranya. Terus pendengarnya itu bisa membayangkan, merasakan itu sedang pagi kan. Tapi teater nggak bisa, karena lightingnya yang bicara, ya, gerakan berbicara dan seterusnya. Wah, dia aku banget nanti. Nah, musik sebagai tontonan itu sangat memperhatikan visual misalnya gitu. Sementara kalau rekaman ya udah pakai apa adanya gitu. Ada dalang namanya Ki Hadi Sugito, saya pernah ikut menyaksikan saat rekaman ya, mau sarungan di kaos tetap ini udut, wagu banget ya di potret itu. Ger-geran itu malam suntuk. Yang nakuh juga sak-sae, tidak pakai kostum seperti kalau pertunjukan. Ini makanya kalau musik begitu mau pentas, itu beda dengan kalau saat recording ya. Yang musik mah angkat kaki. Nah ini, jadi kalian memang perlu ya mencoba untuk menghayati peran ketika berada di panggung dalam konteks seni pertunjukan, karena bukan lagi persoalan skill dalam memainkan suatu alat atau instrumen musik, tapi kemudian presentasi kebertubuhan itu menjadi penting. Maka ekspresi kayak Didi Kempot gitu kan, ambiar apa ya. Kadang-kadang para penyanyi yang di recording sangat sempurna itu ternyata itu hasil dari mixing. Begitu langsung live kadang-kadang ya sedikit agak turun sedikit, kadang-kadang itu yang saya sering perhatikan ya. Recording itu luar biasa ya, karena semuanya bisa direkayasa. Kalau misalnya suaranya agak kurang bagus aja banyak dibaguskan. Nah ini orang band metalik gitu, itu bahkan pakai ini ya, pakai make up seperti itu, padahal mereka itu orang-orang band. Dulu teman saya namanya Lulu Purwanto itu main biola itu pakai topeng bagus banget. Ada yang bisa main biola yang musik ini? Nah ini kan bolone Mbak Tutut ya. Nah tetapi pemerangan itu sebenarnya juga di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dunia ini sebenarnya panggung sandiwara yang penuh dengan peran dan kisah, ya enggak? Hari ini kita sama-sama berperan nih. Kalian perannya apa hari ini? Mahasiswa, bener ya? Saya sebagai apa? Narasumber. Ini bagian dari pemenangan, gitu.
Coba kalau kamu tuh tidak merasakan sekarang jadi mahasiswa, paling datangnya ya dasteran, ya. Ada yang dasteran, ada yang pakai celana pendek dan seterusnya. Ini kan mahasiswa yang kemudian mengikuti. Nah ini story-nya, kisahnya hari ini adalah, peristiwa hari ini adalah kita meeting dalam rangka workshop. Ini semuanya menyesuaikan itu. Jadi baik di dalam teater, seni maupun dalam sehari-hari sebenarnya kita masuk di dalam dunia pemerannya. Nah ini petani ya kan. Ini kisahnya tentang apa ini? Ya mungkin mereka lagi panen gitu ya. Gitu kan. Kalau ini ada yang pernah seperti ini? Oke. Ini ada teori yang menarik dari Erving Goffman bahwa hidup kita itu juga dramaturgi gitu loh. Hidup kita itu sebenarnya juga teater penuh dengan pertunjukan. So every single day we always act. Kita acting terus. Pulang, ya loh, kamu pulang, ya loh. Begitu pulang sampai rumah kamu acting jadi apa? Anak. Acting itu. Oh nanti begitu keluar kamu sudah beda karakter kok. Sama pacarmu actingnya gimana? Setia, cantik, iya enggak? Itu kita terus menerus. Nah, Goffman, saya sambil jalan supaya agak lebih menarik, ya, supaya orang capek itu, sekali-sekali di tengah itu. Ya. Kamu emang melihat saya? Iya. Nah, aku tak mundurnya ya. Nah. Dia itu bikin Mas Vito, saya diingatkan ya kalau kebablasan ya. Jadi ada dua ruang di dalam panggung. Ya. Kalau kita bicara soal seni pertunjukan, ada dua ruang yang disebut dengan backstage dan front stage. Backstage itu seperti ruang yang personal ketika kamu menyiapkan diri untuk presentasi di ruang depan, di front stage. Front stage adalah ruang komunikasi dengan orang lain sehingga orang-orang ini atau para aktor ini dalam tanda petik itu tuh mencoba untuk menjiwai, untuk memerankan peran yang dibawakan itu dengan sempurna. Bagaimana menghadap bapakmu ketika kamu butuh uang? Sempurna sekali. Anakku tuh gitu, Pak. Ini saya di sini aja, anakku kirim, Pak. Ada apa itu? Enggak jaket ini. Ini harganya sekian, saya. Langsung saya bilang yes, terus yeay. Ya bapak ya. Besok kalau kamu sudah jadi ibu, jadi bapak gitu. Anaknya minta gitu ya wes oke gitu kan. Selalu kita itu berada di dalam ruang yang baik di yang di belakang maupun di depan ya. Nah, ruang interaksi ya. Ruang berinteraksi itu adalah ruang yang di depan itu. Ketika kita mencoba untuk membuat diri kita hadir dalam kesempurnaan. Ya. Oke. Jadi tadi sudah sebut menurut Goffman ini ada pemeranan itu diproduksi secara baru terus, ya. Selalu membahas, selalu baru terus dalam setiap peristiwa interaksi sosial. Nah problemnya ketika sekarang saya ngomong, yang di sana ngomong, ini dia tidak menjiwai ya.
Karena sebenarnya salah satu tugas mahasiswa itu adalah belajar. Lalu saya diundang sini jauh-jauh kan. Lalu saya ngomong, artinya dia tidak mencoba untuk menjiwai sebagai mahasiswa. Lalu itu kalau di dalam jazz ada, pernah kan suka main jazz? Suka mendengarkan jazz? Itu ada 4 level kehadiran dalam dunia jazz itu ya. Dalam dunia jazz, orang bisa main jazz dengan baik kalau dia itu yang pertama kali adalah mendengarkan. Itu. Jadi pemain jazz itu begitu hadir di atas panggung, set itu kan improv kan. Yang pertama kali adalah telinga dulu. Dia tidak langsung main, tidak langsung diam, mesti diam kemudian mendengarkan. Mereka semua siap. Ada yang gitar, ada yang drum, terus nanti muncul sendiri. Di antara bertiga berempat itu ada yang mulai, misalnya saksofon, yang lain dengerin. Kalau saatnya sudah ada panggilan dalam tanda kutip, kemudian dia memberikan kontribusi terhadap suara itu, mungkin drumnya dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi ketika saya mencoba untuk menarik perhatian teman-teman di sana yang suka ngomong sendiri? Itu tuh sebenarnya kalau dalam konteks jazz begini, ada 4 level dalam mendengarkan. 1, seolah-olah mendengarkan. Jadi kalian tuh bisa seolah-olah hadir di sini, padahal sebenarnya pikirannya nggak hadir. Sedang di mana? Yang penting nurutin. Nanti dapat absen, ya, terus dapat sertifikat. Nah, makanya yang paling penting adalah seolah hadir, tetapi seolah-olah hadir. Seperti kalau di jazz, seolah-olah mendengarkan. Ini saya sampaikan supaya teman-teman nanti punya level bagaimana sih mendengarkan yang baik. Yang kedua, level naik lagi adalah mendengarkan tapi sepotong-sepotong. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang mikir yang lain atau ngomong sendiri. Tadi yang terjadi, ya. Level naik lagi mendengarkan secara penuh tetapi netral dan membuat jarak, ya. Oh gitu ya. Kemudian yang paling tinggi adalah mendengarkan dengan empati, atau hadir dengan empati, atau datang dengan empati. Mendengarkan dengan empati itu adalah ketika si pendengar ini masuk dalam dunia yang memberikan informasi atau informan. Seperti kalau kita menghadapi anak kecil, anaknya lari terus ke kita, terus kita kasih perhatian gitu kan. Tante, tadi ada kucing lari di sana. Oh, terus gimana? Nah, ini kita itu empati sekali dengan anak kecil ini. Itu mirip dengan ketika kita nonton teater, kita kuliah, kita ketemu siapapun. Kalau kita empati, itu kita benar-benar menyerap, menjiwai, ya, memerankan. Itu menjadi satu dengan situasi atau suasana si informan itu. Nah, saya minta tolong karena kita pertemuannya sedikit ya. Coba telinganya untuk mendengarkan beneran. Siapa tahu nanti ada gunanya ya. Nanti kalau kalian ngomong sendiri, akibatnya nanti jadi sepotong-sepotong dan kadang-kadang salah paham. Baik, terusin ya. Kadang-kadang saya mengkritisi seperti ini di kelas-kelas karena saya belajar di Jerman ya, itu sangat disiplin sekali di sana. Oke. Pada saat berinteraksi, aktor ingin menampilkan perasaan diri yang diterima oleh orang. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Backstage, front stage sudah saya sampaikan. Nah, ini bagian terakhir yang saya ingin sampaikan. Setelah itu nanti kita akan praktek sedikit gitu ya. Waktunya masih cukup ya, Mas ya.
Jadi teknik proyeksi itu saya dapatkan itu dari psikologi klinis. Ternyata koreografer itu mirip dengan proses interaksi dengan audiens itu mirip dalam praktek di dalam psikologi klinis. Ada istilah namanya teknik proyeksi, ya. Nah, teknik proyeksi itu dalam konteks kesenian dan sebenarnya juga dalam konteks psikologi klinis itu ada gerak. Ya. Nanti kita akan praktekkan ya nanti ya. Jadi ini kan berperan memerankan itu kan perlu menjiwai. Nah yang dijiwai itu apa saja? Yang dijiwai itu kan adalah bagaimana proses interaksi itu. Nah, interaksi itu terjadi seperti kalau kita sedang memproyeksikan, ya. Jadi ada teknik proyeksi. Teknik proyeksi itu gini. Misalnya dari tata gerak. Mengapa kita kalau nonton itu kalau di TV malam-malam itu live bandingan kamu pernah nonton nggak kamu? Aku sampai gini loh, kakiku gini. Wah ini kalau saya sudah habis ya loh. Itu gerak, ya. Gerakan yang kita tangkap itu sebenarnya proyeksi dengan pengalaman kita. Ya. Jadi kalau kita melihat ada sepeda motor dari arah sini berlawanan, ada mobil, kamu bener-bener ngeliat tabrakan, menjerit kan? Kenapa? Karena kita ngerti bahwa itu sakit, itu mengerikan. Jadi apa yang kita lihat itu juga pengalaman kita sendiri, sehingga reaksinya menjadi sangat spontan di situ. Itulah sebabnya seorang koreografer membuat dinamika antara gerakan yang lembut, keras dan seterusnya. Penjiwaan dalam konteks gerak sehari-hari misalnya dosen, ya loh. Dosen itu atau narasumber semacam ini kan saya ya kontrol gerak. Gerakannya kan bukan nggak boleh, tapi menjadi aneh kalau saya itu ngawur-ngawuran gitu gerakannya gitu ya. Mesti saya tata, ini saya kan narasumber gitu kan. Gerakannya ditata. Yes, mirip dengan kalau kita di panggung. Kalian juga sebagai mahasiswa mendadak ini tadi itu disuruh duduk di sini kan. Tetapi kan nggak ada kan tulisan silahkan Anda masuk kemudian duduk. Ada kan? Itu body politik ya. Body politik kalau kamu mempelajari teori Foucault ya. Nah itu seperti ini body politik semua. Arsitektur, ada gereja, masjid, jalan raya, semua body politik adalah untuk menguasai manusia agar manusia itu tunduk dan patuh. Dan kita yang begitu datang ke sini, kalian ini ya patuh dan tunduk, duduk di situ. Itu lagi panitia Pak Miroto silakan, saya duduk di sini, ya kan? Karena saya ngerti, padahal ya tadi tidak ada tulisan nanti harus di sini. Saya begitu disuruh masuk, saya tahu tempatnya. Nah, jadi gerak koreografi itu perlu dihayati, ya, baik dalam sehari-hari maupun dalam konteks kita seni pertunjukan. Lalu tata busana rias, ini kan kaitannya dengan visual ya. Kalian juga kan hari ini pakai jaket, pakai lipstick gitu kan. Saya juga pakai baju yang kotak-kotak gitu kan, yang cerah gitu biar ngantuknya nggak begitu dominan gitu.
Jadi ini untuk mengurangi dramaturgi ngantuk ini. Jadi supaya fokusnya di baju jangan di wajah yang ngantuk itu. Ini visual. Nanti kita akan praktekkan ya. Karena kreatif kan, kita harus kreatif gimana sih visual itu, bermain visual itu kayak apa sih? Gitu ya. Kalau gerak gimana, visual gimana, tata suara. Ya. Suaranya juga harus diatur ya. Jadi kalau teknik proyeksi itu begini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu apa atau itu bisa dipahami karena pengalaman gitu. Kalau suatu saat kalian misalnya pergi ke Banjarmili, ya, ke tempat saya ya, masuk di Banjarmili, terus ini rata-rata loh teman-teman ini menunggu nanti kalau sudah reda hujannya, itu suara kali itu enggak, itu 24 jam bunyi terus, tapi rata-rata orang yang ke tempat saya itu nganggapnya itu suara hujan. Artinya itu memori, apa yang kita dengarkan itu adalah apa yang kita alami gitu, bukan faktanya gitu. Ada Anda misalnya masuk di hutan sepi banget, kemudian ada suara tertentu, kemudian wah kuntilanak ini gitu kan, nah itu mak kresek kono dikira apa misalnya genderuwo gitu kan. Teman saya dulu namanya Sudiarto itu saya ajak pentas di Afrika. Saya senang sekali karena tempatnya kan wah selalu di hutan-hutan gitu ya. Wah itu tidurnya di semacam konsulat rumah duta besar gitu. Wah itu ada ruangnya gede banget, kemudian ada semacam hutan-hutan gitu. Nah, Sudiarto itu motretin kalau malam-malam itu. Wah begitu melihat, nih, apa dia bilang semacam kuntilanak. Ini mas, lihat ini kuntilanak ini, takut. Hanya ada fakta. Saya gede, mirip banget. Terus saya bilang ini, enggak. Aku yakin kalau kuntilanak nggak mau dipotret, mereka nggak suka selfie ya gitu. Terus gimana? Ayo ke sana. Di mana tempatnya? Jangan kamu takut. Saya jalan. Saya cari mana? Kamu di belakang ini. Saya pakai ini. Ternyata apa? Memang mirip gitu ya. Ada dahan gitu yang tampaknya jatuh, kemudian gandul gitu. Nah itu memang kalau di dalam foto itu mirip. Itu apa yang terjadi? Karena Sudi itu selalu mungkin orangnya penakut. Sama halnya dengan Gepeng. Gepeng itu adalah pekerja saya di Banjarmili. Malam-malam itu kerja. Wah, malam. Pak, ada pocongan nih. Pocongan. Wah, padahal desa suruh ngangkat-ngangkat. Dia nggak berani ada pocongan. Wah, kabeh kan pada takut kan. Nggak mungkin di sini ada pocongan. Saya di sini terus. Ayo, mulai saya bawa baterai. Ayo, mirip itu. Saya ajak Gepeng. Mana itu? Ternyata plastik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah apa yang kita ngerti melalui pengalaman atau interaksi. Maka ketika kita melihat gerak, kita melihat tata busana, kita mendengarkan suara, maka sebenarnya itu semua adalah recalling memori para penonton sebenarnya. Itulah sebabnya seorang koreografer perlu mempelajari teknik proyeksi ini agar bisa dalam tanda petik itu mempermainkan psikologi penonton. Suka nonton film kan? Nah, ada nggak pengalaman nonton film kemudian nangis? Marah? Nah, itu
terjadi karena kita itu telah dibikin ya, oleh sutradaranya, oleh penulis naskah. Mereka itu ahli banget bermain teknik proyeksi itu. Bahkan pelawak ya kayak Sri Mulat itu punya naskah. Misalnya ini Mas Wido dengan saya, nanti yang bikin ger Mas Wido, saya tidak boleh. Jadi saya hanya mancing-mancing terus, terus dia yang ngomong penontonnya mager. Ya, ini bisa dibikin. Oke. Ada lagi imajinasi, itu tentang kisah ya. Imajinasi itu apapun yang mengandung kisah, narasi, ya. Kemudian juga sentuhan. Kalau seni pertunjukan itu yang kontemporer itu ada yang bersentuhan ya dengan penonton. Sekarang mungkin lagi anti nih ya karena corona ya. Di Jepang itu ada loh pertunjukan tari kontemporer itu penarinya masuk ke penonton minta di bangku gitu. Penontonnya bingung gitu, ada yang kaku gitu. Saya juga pernah nonton di New York itu mendadak itu saya harus bersentuhan dengan pemainnya semua. Itu ada, itu teknik tertentu. Kemudian permainan ruang dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat ini ya, dalam tari Bali misalnya itu ada gerak yang sangat jelas. Kemudian di situ ada visual, ya kan? Kemudian ada suara dan seterusnya. Ini sebenarnya berkaitan dengan teknik proyeksi sebenarnya. Kalau kita analisis melalui psikologi klinis, ya. Sebenarnya ini saya ajarkan dalam mata kuliah yang saya bikin di ISI Yogyakarta, namanya dramaturgi tari. Ini saya ambilkan sedikit ya dari materi mata kuliah itu. Ini penyanyi, suaranya merdu, tapi juga geraknya, juga visualnya enggak. Ini soimah ini, ya kan? Itu berbeda kalau dia pas rekaman kan, rekaman ya ngaku kaos, ngaku daster gak apa-apa. Tetapi pada saat menyanyi itu mesti dress up, ya seni pertunjukan. Makanya teman-teman yang pemusik ingat itu ya, perlu belajar acting, perlu belajar olah tubuh, kalau perlu ikut karate, renang, karena kebertubuhan semuanya itu. Jangan sampai menjadi pesinden, menjadi penyanyi itu yang penting suaranya bagus, tapi wajahnya nggak karu-karuan gitu ya. Mesti ada sesuatu yang ditampilkan ya, karena itu visual. Visual itu termasuk ini wajah itu ya, karakter atau kejiwaan suasana gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini kalau misalnya rekaman kan ya nggak usah seperti itu loh. Ya cuman gini-gini aja, yang penting kan suaranya. Tetapi begitu di atas panggung, dia itu menjadi karakter itu. Misalnya dia memerankan atau musiknya itu, perannya itu atau musiknya itu suasananya sedih, ya tidak cengengesan gitu ya. Misalnya main biola gitu, lagunya sedih, dia happy ya nggak bisa ya. Mesti juga di sini ekspresinya ada. Karena sebenarnya kebertubuhan kita selalu menyatu dengan tema-tema dalam kesenian itu. Nah ini penutup ya, yang terakhir, pemeranan merupakan keterampilan dalam menjiwai peran yang berbeda. Nah ini sebuah keterampilan kita dalam menyesuaikan diri yang terus-menerus seperti dikatakan Hoffman tadi. Kita itu membuat padahal Mbok Rene gitu kan, sini itu acting. Nanti pada saatnya terus kembali lagi. Nah, pemeranan dapat diterapkan dalam panggung karya seni maupun dalam hidup sehari-hari. Jadi marilah kita mencoba untuk memerankan hidup ini sebagaimana mestinya. Ini susah sekali ya, menjadi mahasiswa yang ya harus bangun pagi, disiplin, ya kan.
yo Agus, ya. Dosennya juga gitu. Kita berperan terus seperti Hoffman itu. Setiap ada interaksi kita mendadak acting. Ya, kalau nggak salah Sartre mengatakan the others is hell. Jadi artinya begitu ada orang lain itu kita itu lalu berpura-pura, itu kehilangan diri sendiri. Thank you.